Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kakak selaku pemateri pertama tadi sudah diperkenalkan juga. Untuk hari ini kalian akan bersama dengan kakak dan kakak cowok yang satunya. Kita akan membahas terkait dengan hardware atau perangkat komputer, perangkat kelas komputer. Tadi kakak sudah coba tanya cewek yang di situ tuh. Pojok itu. Namamu siapa? Oh iya, itu Mbak Ainun. Oke. Nah, katanya kalian sudah pernah dengar ya CPU, VGA dan lain-lain. Sudah tahu gunanya untuk apa? Oke. Ada yang sudah tahu CPU untuk apa? Oh, oke. Ini mungkin suatu ilmu yang bukan baru lagi sih, kalian kan sudah coba pernah. Nah, di sini kakak akan bahas terkait dengan ada 6 komponen atau benda-benda yang ada di dalam laptop dan PC yang bisa membuat laptop dan PC itu bisa menyala atau bekerja. Nah, 6 komponen itu, ini slide perkenalan ternyata. Slide perkenalan tadi kan sudah dikenalin ya. Oke. Oke, yang pertama yang kakak bahas terkait dengan CPU. Ada yang bisa bahasa Inggris? Bisa baca nih? Central Processing Unit. Oke, sip. Bisa masuk S2. Oke, pertama CPU. Kalau kakak ibaratkan atau secara sederhananya, CPU itu, kalau kakak mau ngambil contoh, kita sebagai manusia. Nah, kalau kita sebagai manusia, di sini tuh banyak sekali organ-organ tubuh yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, salah satu organ tubuh kita itu adalah otak. Ada yang nggak tahu otak? Ada yang nggak tahu otak? Semuanya tahu? Oke. Nah, otak itu salah satu organ tubuh manusia yang bekerja untuk mengontrol seluruh aktivitas kita di sehari-hari. Misal kita mau ngambil buku itu tuh. Nah, kita itu kalau mengambil buku tentu pakai kaki atau jalan ke sana. Nah, itu diperintahkan oleh otak. Nah, CPU diibaratkan seperti itu. CPU adalah otak dari laptop atau PC. CPU adalah apa? Otak. Oke. Nah, setiap perintah atau instruksi atau proses yang kalian masukkan di laptop, misal mau buka PPT ini, nah itu tentunya dia akan melalui CPU dulu, lalu dia akan mengirimkan instruksi itu atau proses itu ke komponen-komponen yang lain yang bekerja untuk ini. Seperti jadi apapun yang proses atau instruksi atau perintah yang berkaitan dengan laptop dan PC itu akan melalui CPU dulu. Artinya CPU itu adalah untuk mengontrol atau menjalankan seluruh instruksi yang diberikan oleh kita. Seperti itu CPU. Jadi ada yang bisa simpulkan tadi CPU apa? Coba kamu. Apa? Ayo. CPU untuk apa? Kok malu? Gak lihat, Tes. Mengontrol apa? Mengontrol jalannya proses yang ada di laptop dan oke, sip. Nah, kalau kalian tahu kan sekarang perkembangan zaman itu semakin hari semakin maju, pintar. Nah, begitu pula dengan CPU. Kalau kalian main game, itu selalu pasti ada perkembangan update-update terbaru untuk game itu. Nah, sama seperti CPU juga itu ada yang disebutkan generasi-generasi dari CPU. Dari awal diciptakannya CPU sampai sekarang itu terdapat 13 generasi. Nah, tentunya pada perbedaan antara generasi 1 sampai 13 itu pasti adanya perbedaan dari kelebihan ataupun kekurangan dari masing-masing generasi. Contoh, generasi 1. Nah, generasi 1 ini diciptakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dengan perkembangan zaman, kita itu perlu CPU yang harus cepat, harus banyak
pekerjanya atau banyak core-nya. Nah, itu diciptakan lagi pada generasi kedua, ditingkatkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi, CPU juga itu ada generasinya. Salah satu kakak ambil contoh di sini generasi yang ke-13. Ada 4, ada HX series, U series, P series, dan S series. Yang di sini kakak ambil contoh adalah HX series. Kemudian pada HX series juga itu ada dibagi I9, I7, I5. Iya, ada 3. Nah, di I9 juga itu dibagi ada 3, ada bermacam lagi. Ada I9 1380 dan seterusnya. Nah, di sini kakak ambil yang I9. Nah, I9 di sini itu dilengkapi dengan 24 core. Apa itu 24 core? Tahu? Oke, 24 core kalau kakak ibaratkan atau dijelaskan secara sederhana, itu adalah tempat bekerjanya atau tempat bekerja. Ada tempat di dalam CPU yang untuk tempat bekerja lah. Istilah sederhananya gitu. Jadi 24 core. Ada dibagi menjadi 8 performance core dan 16 efficient core. 8 performa core artinya tempat itu digunakan untuk menjalankan tugas-tugas yang berat. Kalau 16 efficient core itu sebalik dari performance core tadi, itu yang menjalankan perintah-perintah yang sederhana, yang efisien. Oke, itu core. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada dibekali dengan 32 thread. Tadi kalau core kakak ibaratkan tentang tempat untuk bekerjanya. Nah, thread ini adalah pekerjanya. Jadi siapa yang bekerja untuk menjalankan proses itu thread. Jadi ada 32 thread di dalamnya. Next slide. Selanjutnya ada frekuensi max turbo hingga 5,6 GHz. Nah, ini adalah kekuatan maksimal untuk menjalankan proses tersebut. Oke, perbedaan antara laptop dan PC. Nah, perbedaan antara CPU laptop dan PC, kalau kalian lihat gambarnya apa? Bentuknya kan nggak terlalu beda jauh ya, sama-sama memiliki ukurannya hampir sama. Nah, kalau kalian lihat di PC, di sini ada kuning-kuning. Nah, secara keseluruhan itu pada PC itu lebih banyak kuning-kuning kayak gini. Ini disebut dengan pin. Nah, pin ini digunakan untuk apa? Kalau proses yang kalian tadi masukkan ke laptop, dia akan dikirimkan ke PC. Kemudian PC akan dikirimkan ke komponen-komponen lain yang ada yang bekerja untuk proses itu. Nah, itu saling terhubungnya melalui pin-pin ini. Seperti itu. Oke, jadi kalau sampai di sini untuk CPU, jadi CPU tadi apa? Kamu yang belakang. Apa CPU? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti di perkenalan, nama saya Doni ya, Mufti Holil. Nah, terus selanjutnya. Nah, materi yang pertama itu yaitu RAM. Nah, RAM itu adalah ini, apa ini? Tulisannya. Nah, RAM itu bentuknya, kalau di laptop itu seperti ini. Ya, bisa dijalanin. Dipegang satu-satu. Jalanin. Nah, itu adalah bentuknya RAM. Nah, di RAM itu ada yang kuning-kuning seperti ini. Kuning-kuning itu sama kayak yang di CPU tadi, yaitu pin yang connect buat ke motherboard di sini. Nah, kalau tadi gambarnya, yang sini sekarang adalah motherboard aslinya bentuknya seperti ini. Nah, RAM yang tadi, yang ada kuning-kuningnya itu nempel ke sini. Atau masuk ke sini. Gitu. Nah, bedanya kalau sama yang ada di PC, kalau RAM laptop itu posisinya akan tidur. Seperti ini. Nah, terus kalau di PC itu posisinya pasti berdiri. Karena apa? Ruangannya lebih besar. Nah, terus RAM itu apa sih? Nah, RAM itu adalah ibaratkan seperti jalan tol. Ya kan? Kalau jalan tolnya itu makin besar dan makin banyak ruas jalannya, itu kan pasti kita yang lewat di sana akan lebih cepat sampai kan? Karena minimnya distraksi dari macet-macet yang terjadi atau truk-truk yang besar. Nah, RAM itu seperti tol. Nah, semakin banyak RAM,
maksudnya semakin banyak lempengan RAM yang barusan itu, semakin cepat juga proses dalam laptop itu bekerja. Nah, seterusnya, ini adalah contoh dari RAM dari berbagai generasi. Yang pertama adalah RAM DDR atau biasa disebut DDR1. Yang kedua adalah DDR2, DDR3, DDR4, dan yang terbaru adalah DDR5, tapi sekarang masih mahal ya. Nah, kalau kalian mau tahu bedanya DDR1, 2, sampai 5, itu lihat ada tengah-tengahnya ini beda-beda posisinya. Ini kan ada 1, ada di posisi berapa, di posisi 7, 6, dan seterusnya. Nah, di setiap generasi itu sama kayak CPU. Jadi setiap pembaruan generasi itu akan semakin cepat. Nah, semakin cepat itu pasti kan mengkonsumsi lebih banyak daya. Nah, tapi tidak dengan RAM. Nah, kalau RAM ini semakin DDR-nya semakin tinggi, DDR1 hingga 5, itu semakin kenceng tapi lebih efisien. Gitu. Terus, nah, selanjutnya adalah kecepatan RAM. Kalau yang lagi dipegang RAM itu pasti ada tulisan 2556 atau 222 atau 32200 atau 2999 di stikernya. Kayak ini. Kayak ini. Nah, kecepatan RAM, Kecepatan RAM itu bervariasi. Kalau laptop yang lama seperti kayak ini masih kecepatannya masih sekitar 1200, 1300 dalam satuan megahertz. Nah, kalau yang terbaru seperti DDR2 itu sudah mulai masuk ke 2000 MHz, lalu DDR3 sudah masuk ke 3000 MHz, DDR4 juga 3200. Nah, DDR5 lah yang paling tinggi kecepatannya untuk sekarang, yaitu kecepatannya sekitar 6000 sampai 7000 MHz. Nah, gunanya apa sih kecepatan RAM ini? Nah, seperti yang tadi diibaratkan, kalau tol semakin gede, maka makin cepat. Nah, megahertz itu adalah kecepatan mobilnya. Jadi, spesifikasi dari RAM itu, dia dapat menghantarkan tugas-tugas atau file-file yang akan dieksekusi oleh CPU tadi, seperti yang dijelaskan Mas Fatul, itu akan lebih cepat. Jadi, jika megahertz-nya semakin tinggi, maka akan semakin cepat data itu sampai ke dalam CPU. Selanjutnya. Nah, lebih jelasnya ini, 3200 ini adalah kecepatan RAM. Nah, ada lagi yang namanya CL, tapi gak perlu tahu, susah soalnya. Yang penting kalau mau beli RAM, beli aja RAM gitu. Yang penting dilihat itu adalah ini, DDR4-nya. DDR4 itu kan seperti yang dijelasin tadi, DDR4 itu langsung terhubung dengan CPU. Maksudnya gimana langsung terhubung? Nah, kalau misalkan CPU-nya itu CPU lama, kalau misalkan kalian pakai DDR4, itu gak bakal hidup laptopnya. Karena apa? Karena teknologinya sudah terlalu baru untuk CPU yang udah jompo. Nah, terus lanjut. Nah, yang kedua adalah SSD. Untuk SSD gak ada barangnya karena mahal. Ada sudah ketancap tapi di dalam. Hah? Mahal ya? Masih mau beli. Nah, ini adalah bentuk SSD ya. Tapi ini SSD yang paling mahal sekarang. Ini harganya sekitar di 6 sampai 7 juta. Nah, SSD itu solid state drive. Kalian kan pasti tahu kalau penyimpanan dulu itu bentuknya kayak gini kan? Atau biasanya lebih gede lagi, kayak sekitar segini kan? Enggak tahu paling. Nah. Enggak ada. Pokoknya seperti itulah. Kalau yang misalkan yang gede itu biasanya ada di PC. Nah, terus yang 2,5 in SATA itu seperti ini. Terus M SATA, nah bedanya antara keempat ini adalah colokannya nih. Kan beda-beda tuh. Nah, itu yang namanya dari M SATA, SATA, M.2 SATA, NVMe. Nah, sebenarnya ini apa sih? Kan kalian tahu kalau solid state drive itu adalah tempat penyimpanan. Ini seperti tempat penyimpanan juga. Tapi bedanya, apa bedanya ini sama ini? Bedanya adalah, kalau ini masih pakai piringan. Piringan kayak kaset CD yang muter. Nah, ini masih pakai CD itu. Jadi, kalau misalkan ini jatuh atau goyang-goyang gini waktu laptop hidup, itu bakal cepat rusak.
Makanya kadang kalau kalian pakai laptop itu yang masih generasi lama ya, itu nggak boleh dibawa-bawa kalau lagi hidup. Terus jangan sering diselip, karena nanti cepat rusak. Atau kalian banting seperti ini. Ini nanti bakal rusak. Enggak, ini rusak kok udah. Jadi aman. Nah. Bedanya lagi kayak SSD. Dari namanya aja udah solid. Jadi solid tuh gak ada komponen yang bergerak. Nah, maksudnya SSD itu gimana sih? SSD itu kayak misalkan ibarat ruangan kelas ini. Dari ujung sampai ujung sana. Nah, kalau penyimpanan ini, pakai yang kaset ini, dia itu menyimpannya hanya misalkan dari kelas A, B, C ini cuma muter doang. Jadi misalkan kita mau ngambil data di kelas yang paling ujung, kita harus nyari dari kelas ujung yang sana. Jadi cek kelas 1 apakah ada, datanya nggak ada, terus lanjut, gitu. Sampai ketemu. Nah, bedanya kalau yang SSD. SSD itu udah kayak sistem kelas yang dimana di modul controller ini, yang hitam-hitam, itu udah kesimpan misalkan Mas mau cari gambar binatang. Nah, gambar binatang itu udah ada tabelnya. Gambar binatang ada di kelas berapa, di kursi nomor berapa gitu. Jadi prosesnya akan lebih kencang. Tuh. Lanjut. Oh, sebentar, balik. Belum. Terus portnya. Ini kan ada SATA, M-SATA, M.2 SATA, NVMe. Nah, balik lagi ke sini. Kalau 2,5 SATA itu colokannya ada 2. Ini colokan buat datanya, yang ini buat powernya. Karena kenapa? SATA itu perlu daya yang gede. Makanya perlu ada colokan kuningnya 2. Yang ini buat power, ini buat data. Tuh. Terus ada yang M-SATA. M-SATA ini bedanya sama ini cuma lebih kenceng doang. Itu doang bedanya. Portnya ini sama, cuma dibalik. Tuh. Terus ini yang SATA tapi udah M.2. M.2 itu apa sih? M.2 itu ya SSD yang udah pakai chip. Jadi colokannya itu seperti ini. Ini daya, ini data. Tuh. Kalau anak informatika nunjuknya kayak gitu. Nah, ini yang paling kencang atau NVMe. NVMe itu biasanya ada di laptop yang sekitar baru-baru sekarang sekitar di atas 7 jutaan. Itu lebih kenceng jauh daripada ini. Karena apa? NVMe itu kontrolernya lebih bagus karena lebih mahal. Terus lanjut. Nah, ini adalah perbandingan kecepatan dari selanjutnya. Balik, bener. Balik, terus. Nah, sorry typo ya. Kecepatan SSD ini. Nah, ini adalah perbandingan kecepatan SSD dari SATA yang kayak ini. Ini SATA. Ini kecepatan masih 175 MB. Jadi kalau misalkan kalian ngirim, tapi jangan expect 175 MB bakal nyampe semua ya. Misalkan di SSD kalian, di tulisan sini, sampai 1000 MB. Itu nggak bakal nyampe 1000 MB. Karena itu up to. Adalah headroom kecepatan tertinggi untuk suatu data itu dikirimkan. Gitu. Ini 175 MB. Jadi misalkan kalau kalian ngirim data sebesar 100 MB, berarti nanti akan sekitar 1, sekian detik data itu bakal terkirim. Tuh. Beda lagi SSD SATA. SSD SATA karena udah pakai controller bahkan lebih cepat. Yang paling cepat adalah SSD NVMe ya. Itu sampai 3500. Tapi ini masih lambat. Ada yang lebih kenceng sekarang udah sampai 20.000 MB. Tuh. Nah, gunanya apa sih? Ini yang kenceng-kenceng itu kan sebenarnya kalau pakai yang kayak gini, ini kan udah cukup, udah nyala. Nah, gunanya itu saat kalian buka laptop atau PC, kalau kalian masih pakai lemot, yang kalau masih pakai yang PC biasa yang udah jompo itu, kalau kalian hidupin kan masih nunggu lama, bisa tinggal makan, tidur. Nah, ini SSD yang bedanya Gen 3 sama Gen 4. Nah, biasanya kalau yang udah Gen 3, Gen 4, dan Gen 5, dan ke atasnya nanti, itu biasanya udah gak polosan kayak gini. Ini kan masih polosan, cuman stiker doang, terus ada boardnya. Nah, kalau yang Gen 4 itu udah kayak ada lapisan besinya. Buat apa? Kan kalau semakin kenceng, itu kan daya yang dihasilkan atau daya yang diserap oleh SSD itu kan semakin gede wattnya. Nah, watt semakin gede, itu semakin panas. Makanya dia perlu
sistem pembuangan panas. Nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Terus sistem pendingin. Nah, ini adalah contoh sistem pendingin yang dipakai di laptop. Kebanyakan pasti seperti ini. Tapi kalau yang biasanya kalau udah yang agak mahal dikit, itu biasanya ininya gak cuma satu. Dia ada 4, 7, 12. Makin banyak uangnya, makin banyak kuningannya. Gitu. Nah, terus pasti kalian bertanya ini apa sih yang kuning-kuning ini? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu gak? Ini kuning-kuning apa? Tahu gak? Nah, yang kuning-kuning ini adalah kuningan. Kuningan ini kenapa pilih kuningan? Kenapa gak besi? Kenapa gak aluminium? Kenapa gak titanium? Dan kawan-kawannya. Karena kuningan ini lebih cepat menghantarkan panas dan memuaikan panas atau mengeluarkan panas. Nah, bentuknya itu, ini biasanya nempel ke CPU yang sebelah sini. Nah, CPU kan atasnya itu besi, kayak yang dijelasin Mas Fatul tadi. Ini CPU, bentuk aslinya kayak gini. Yang ada di tengah ini. Ini CPU. Ini kan kalau kalian lihat ada yang ada yang besi ini kayak besi. Nah, ini sebenarnya buat nempel ke sini. Ke sini. Buat nempel ke sini. Nah, panasnya dari CPU ini bakal dihantarkan ke kuningan ini. Nah, setelah pakai di kuningan ini kan kuningan nyambung ke sini. Terus dibuang sama kipas yang ini. Jadi, panasnya itu bakal dibuang keluar laptop. Maka dari itu, laptop kalian tuh masih dingin. Tuh, kalau misalkan gak ada ini, mati. Udah pasti mati. Dihidupin langsung mati pasti. Karena udah panas duluan CPU-nya. Nah, ini bentuknya kalau salah satu contoh laptop yang udah high-end atau lumayan mahal lah. Nah, kalau kalian lihat sistem pendinginnya tuh ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang kotak-kotak ini namanya vapor chamber. Tapi ya cukup diketahui aja. Jadi kalau vapor chambernya kalau yang murah itu kan cuma kayak gini nih, kotak doang. Cuma nempel ke CPU. Kalau ini nutupin VGA, kayak yang dijelasin Mas Fatul tadi. Terus nutupin VRM dan kawan-kawan. Itu. Terus kalau kalian lihat, bisa lihat gak ini? Hitam-hitam ini. Nah, ini adalah slot dari NVMe yang Mas jelasin tadi. Colokinnya di sini. Tuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama Kak Larin dan di sini akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Sebelumnya kalian udah pernah buat karya tulis ilmiah belum? Ada yang udah pernah buat atau udah pernah tahu karya tulis ilmiah itu apa? Belum? Ada yang udah pernah buat makalah? Laporan? Atau proposal? Belum ya? Proposal udah? Nah, proposal itu juga termasuk ke dalam karya tulis ilmiah ini. Jadi kalau kalian udah pernah buat proposal, artinya kalian udah pernah buat karya tulis ilmiah. Oke, bisa next slide. Karya tulis ilmiah itu apa sih? Nah, karya tulis ilmiah itu karya tulis yang ilmiah. Maksudnya, ilmiah itu maksudnya berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Jadi, kalau misalnya novel, komik, terus cerpen, itu dia kan fiksi. Itu berarti tidak termasuk ke dalam karya tulis ilmiah. Next. Nah, biasanya karya tulis ilmiah itu membahas suatu topik. Contohnya teknologi, seni, sains, budaya, psikologi, agama, dan ada banyak lagi. Next. Lalu karya tulis ilmiah itu ditulis dari mana sih? Kita bisa tulis itu sumbernya dari mana sih? Nah, di sini ada 3 sumber yang kita bisa milih salah satu atau bahkan semuanya untuk menjadi sumber penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, sumber pustaka. Nah, sumber pustaka ini maksudnya adalah literatur atau karya-karya sebelumnya yang digunakan untuk acuan dari karya tulis ilmiah yang akan kita buat. Yang selanjutnya adalah penelitian atau eksperimen. Kalian di sini ada yang pernah melakukan eksperimen?
Percobaan? Pasti pernah ya. Nah. Oke. Lalu yang terakhir ada observasi. Ada yang tahu observasi itu apa? Pengamatan ya. Observasi pengamatan. Next. Terus jenis karya tulis ilmiah. Nah, ini jenisnya berdasarkan bentuk penyajiannya. Karya tulis ilmiah dibagi jadi 3, yaitu formal, semi formal, dan juga populer. Yang formal ini dia formatnya lengkap, dia sangat banyak biasanya halamannya. Kalau yang formal ini contohnya skripsi, tesis, sama disertasi yang digunakan untuk syarat kelulusan ketika di perguruan tinggi. Seperti skripsi ini S1, tesis S2, disertasi S3. Oke, next. Nah, kalau yang semi formal ini yang kalian sudah pernah buat ya, kayak laporan, makalah, jurnal, proposal, itu termasuk ke dalam semi formal. Karena dia bentuknya lebih simpel, strukturnya lebih simpel daripada yang formal tadi. Biasanya juga halamannya nggak banyak-banyak banget kalau yang semi formal. Oke, lanjut. Sekarang ini yang populer. Nah, kalau populer nih suka-suka yang nulis ya, mau gimana urutannya. Yang penting bahasanya formal. Contohnya kayak artikel yang ada di majalah, koran, atau artikel yang ada di internet, kayak berita-berita gitu. Next. Nah, manfaatnya yang pertama, cari poin di sekolah. Karena kalau kalian misalnya ada tugas buat proposal atau buat makalah, laporan, itu kalian pasti punya skill nulis yang bagus kalau bisa karya tulis ilmiah. Yang kedua, meningkatkan skill menulis, pasti. Yang tiga, jadi expert di bidangmu. Yang keempat, membuka kesempatan jenjang karir. Karena karya tulis ilmiah ini di dunia pekerjaan itu luas lowongannya. Jadi bisa membuka kesempatan jenjang karir. Terus yang kelima, mendapatkan pengalaman. Misalnya, ada lomba karya tulis ilmiah. Nah, kalau kalian ikut itu, kalian akan dapat banyak pengalaman, mulai dari pengalaman menulis, atau bisa banyak teman, atau bisa juga mendapat juara. Yang keenam, bikin percaya diri. Jadi kalian kalau menulis itu berarti kan kalian menuangkan ide kalian di dalam sebuah tulisan. Jadi kalian bisa jadi menjadi makin percaya diri. Next. Nah, setelah dari tadi, pertanyaannya, menulis KTI itu dimulai dari mana sih? Next. Jawabannya adalah dimulai dengan berkenalan dengan riset. Nah, kenapa harus berkenalan dengan riset? Karena antara riset dan juga KTI itu punya benang merah, hubungannya sangat erat. Nah, sebelumnya riset itu apa sih? Ada yang tahu riset? Yang menurut bahasa kalian sendiri? Penelitian, oke, benar. Jadi riset itu penelitian atau penyelesaian masalah secara kritis dan ilmiah. Next. Nah, mengapa perlu riset? Yang pertama, untuk menjawab permasalahan di lingkungan sekitar kalian. Nah, misalnya nih, yang baru-baru aja, yang COVID, itu kan ada permasalahan tentang maraknya COVID di Indonesia atau di luar negeri. Nah, itu merupakan suatu masalah yang perlu diselesaikan. Nah, para ilmuwan itu menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan riset atau penelitian. Lalu didapatkanlah sebuah solusi berupa vaksin. Karena vaksin itu tadi didapat dari eksperimen kan, benar. Eksperimen observasi. Sehingga bisa menyelesaikan masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah harus dengan ilmiah, secara ilmiah. Terus yang kedua, untuk sarana menciptakan atau mengembangkan inovasi dari produk atau jasa. Nah, output dari riset berupa karya ilmiah, terus berupa buku ajar atau buku teks. Nah, buku ini juga termasuk ke dalam hasil dari riset. Jadi dalam menulis buku ini itu perlu dilakukan riset. Jadi bukan hanya karangan belaka, tapi perlu dilakukan penelitian. Yang ketiga, HKI, yaitu hak kekayaan intelektual. Terus ada output lain berupa model atau desain. Itu juga perlu riset. Next. Nah, sekarang gimana sih cara nulis KTI yang baik? Next. Jawabannya adalah harus tahu
struktur karya ilmiah yang baik, yaitu ada judul, abstrak, pendahuluan, literatur review, metode, analisis dan pembahasan, penutup, lalu daftar pustaka. Next. Nah, sekarang akan kakak bahas satu-satu ya. Yang pertama judul. Nah, judul ini kan letaknya di atas. Dia pertama kali dibaca. Jadi, tipsnya kalian harus membuat judul yang menarik, informatif, lalu mengundang rasa penasaran. Sehingga kalau pertama kali membaca judul itu terus merasa tertarik, pasti akan dilanjutkan untuk membaca karya tulis ilmiah kalian. Next. Yang kedua ada abstrak. Lanjut. Nah, abstrak ini contohnya kayak gini ya. Nggak kelihatan. Proyektornya. Lalu abstrak itu apa sih? Abstrak itu singkatnya adalah rangkuman dari isi karya tulis ilmiah. Jadi sebelum pembaca itu membaca keseluruhan dari karya tulis ilmiah, biasanya pembaca menulis membaca judul terlebih dahulu, terus membaca abstraknya, karena abstraknya ini kan rangkuman dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, rangkumannya berisi rangkuman dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jadi untuk tipsnya, abstrak harus ditulis sebaik mungkin untuk kesan pertama. Next. Terus yang ketiga ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini tuh kayak mengenalkan, yaitu mengenalkan apa sih yang nanti akan dibahas di karya tulis ilmiah tersebut. Biasanya orang-orang itu nganggap sepele pendahuluan, padahal ini tuh penting karena dia yang akan mengenalkan inti permasalahan yang ada di karya tulis ilmiah. Nah, isi dari pendahuluan itu diibaratkan ke piramida terbalik ini ya. Yang pertama pasti awal-awalnya bahas tentang masalah umum dari topik yang akan dibahas, lalu masalah khususnya, lalu mengerucut ke gap. Gap ini apa? Ada yang tahu? Gap. Nah, jadi gap itu merupakan apa sih yang spesial dari karya tulis ilmiah ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau dibandingkan dengan karya tulis ilmiah yang ada. Itu gap. Oke, next. Selanjutnya adalah literatur review. Jadi literatur review ini merupakan sumber-sumber atau tinjauan pustaka yang digunakan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dari mana sih kita ambil tinjauan pustaka atau literatur tersebut? Jawabannya adalah dari jurnal, bisa nasional atau internasional. Nah, sangat disarankan untuk tidak mengambil literatur dari artikel-artikel yang ada di Google, karena itu belum tentu kebenarannya. Karena siapapun kan bisa nulis artikel itu, jadi sebaiknya tidak digunakan karena kebenarannya belum pasti. Lalu untuk jurnal tersebut, kita juga harus milih nih jurnal yang akan digunakan itu yang gimana. Nah, disarankan untuk menggunakan jurnal yang tidak terlalu lama. Karena penelitian itu kan terus update ya. Jadi kalau kita menggunakan penelitian yang sudah lama, takutnya penelitian yang sudah lama tersebut sudah dibantah oleh penelitian lainnya. Jadi sudah tidak bisa digunakan. Lalu untuk mencari jurnal yang nasional atau internasional, kalian bisa cari di Google Scholar atau Google Cendekia ya. Jangan menggunakan yang Google biasa itu, karena kalau menggunakan Google yang biasa itu nanti kalau kalian search itu pasti akan kecampur dengan artikel-artikel. Atau bisa juga langsung ke situs kayak Science Direct, Scopus atau IEEE. Lalu kalian juga bisa menggunakan buku teks kayak gini, itu bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kan tadi kita udah membahas tentang karya tulis ilmiah. Nah, sekarang aku pengen bahas tentang Google Workspace. Jadi kita di sini bakal knowing more about Google Workspace. Yang mana kita bakal mengenali apa sih Google Workspace itu. Lanjut. Oke, kalian ada yang tahu nggak sama Microsoft Office gitu? Ada apa aja? Mungkin ada yang tahu?
Oke? Oke? Oke. Biasanya kita tahu 3 itu aja ya kan? Next. Nah, itu semua benar, tetapi sebenarnya ada masih banyak yang termasuk dalam Microsoft Office. Tapi memang kita lebih familiar dengan ketiga hal tersebut, yaitu ada Word, Excel, juga PowerPoint. Lanjut. Nah, di sini ada bisa dilihat ya. Ini I have a group assignment. What to do? Jadi biasanya kalau misalnya kalian udah dalam pembelajaran ya, maupun ini pas kalian lagi SMA atau pas nanti kalian di dunia perkuliahan ataupun di dunia pekerjaan, itu juga pasti ada yang namanya group assignment atau kerja kelompok. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai Microsoft Office, kita tuh bakal kayak gini ya. Misal aku sama kalian atau kayak gimana sama teman, sama bestie gitu kan, bakal kayak gini. Aku ngerjain yang bab 1 ya, kamu ngerjain yang bab 2, nanti dikirimnya kayak gini. Nah, kalau kayak gini tuh nggak efisien ya. Jadi karena kalian saling ngirim, terus nanti baru dimasukin, baru dijadiin satu kayak gitu. Lanjut. Nah, itu ribet banget. Mending kita pakai Google Workspace aja. Jadi aku bakal ngenalin kalian yang namanya Google Workspace, itu yang bakal memudahkan kalian dalam pekerjaan tugas-menugas. Lanjut. Yes. Kita bakal get to know more about this tree. Jadi kita bakal mengetahui tentang Google Docs, Google Sheets, dan juga Google Slides seperti yang kalian bilang tadi. Sama fungsinya juga sama, yaitu kayak Microsoft Office Word, Excel, sama PowerPoint. Nah, itu jadi ketiga itu kalau misalnya di Google Workspace namanya Google Docs, Sheets, sama Slides. Oke, lanjut. Ini aku bakal nyobain ya, langsung aku demoin. Oke, jadi kita coba ya. Entah, ya. Kenapa ya? Google Docs. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai Chrome, di bagian sini nih ada kayak kotak titik 3, itu kita buka, terus di sini ada Google Docs, Google Sheets, Google Slides, dan lain-lainnya. Nah, tapi kita di sini bakal nyoba Google Docs, Sheets, sama slide-nya ya. Kita coba untuk Google Docs-nya. Nah, tampilan awalnya bakal ada yang kayak gini. Di sini kita bisa bikin yang kosongan, ataupun di sini udah ada beberapa template-template yang disediakan oleh Google-nya. Nah, ini aku coba, kalau misalnya kita bikin blank atau kosongan, nah ini bakal jadi kayak gini. Oke, kalau misalnya aku nyoba ini gini ya, misal, nah ini kalau misalnya kalian itu sebenarnya kerjanya sama aja kayak Microsoft Office, cuman bedanya di sini kalian itu bisa kerja secara real time bareng orang tanpa perlu bertemu gitu, karena ini bisa secara online. Jadi di sini tuh Google udah menyediakan beberapa fitur seperti ini. Nanti kita bisa buat meeting Google Meet bareng-bareng gitu, atau nanti misalnya ini kita share ke teman atau kayak gimana, atau ditambah email kalian. Nah, itu kalian bisa mengerjakan bareng gitu. Oke. Ini aku coba ya. Nah, kalau misalnya kalian mau share tugasnya, kalau mau nge-share itu pakai link. Nah, nanti kalau misalnya link itu kita pencet yang ini, share. Terus ini ada nama kita sendiri, ada email kita, terus ini ada general access-nya. Nah, itu harus diganti. Apakah nanti siapa aja sih yang bisa ngakses link ini gitu. Nah, kita bisa pakai yang anyone with the link. Jadi, semua orang yang mempunyai link ini nanti bisa ngakses kayak gitu. Nah, tapi di sini ada juga role-nya sendiri. Nah, di sini ada viewer, komentar, sama editor. Nah, kalau misalnya viewer ini dia cuma bisa ngelihat dokumen kalian. Terus kalau misalnya komentar,
dia bisa ngomen tugas kalian atau kayak gimana. Terus kalau misalnya editor, nah itu baru bisa kita ngedit bareng-bareng di situ. Jadi kalau misalnya kalian ngasih aksesnya cuman viewer, tapi teman kalian mau ngedit, itu nggak bisa. Jadi harus diganti ke editor. Oke, ini aku tambahin kalian aja gitu. Nggak apa-apa. Ini aku coba untuk yang ini teman Mbak Sarla sama Mbak lain coba dibuka sama mereka. Nanti itu kalau misalnya ada yang join di sini, nah ini ada tulisan kalau misalnya ada yang join ya. Jadi ketahuan ya kalau misalnya ada yang teman kalian ikut masuk, nah itu ketahuan di sini. Nih ada orangnya. Nah di sini kalian bisa ngechat juga gitu. Misal nanti tugasnya yang ini salah gitu. Yang ini salah. Jadi kalian bisa sambil ngechat. Nah terus kalau misalnya di sini juga misal bagian yang ini nih, bagian yang ini kurang gitu atau kayak gimana, nanti kalian bisa add comment. Jadi bagian ini perlu dibenerin gitu. Nah, jadi kalian bisa tahu nih mana aja yang perlu revisi atau kayak gimana. Jadi enak kan nggak perlu kayak ngechat lagi, bagian yang ini salah, perlu direvisi. Yang ini salah, perlu direvisi. Jadi kalian bisa langsung di sini berinteraksi sama teman kalian dan semuanya tuh bisa secara langsung gitu. Terus untuk kayak bagaimana cara untuk nulis di sini itu kurang lebih sama persis kayak Microsoft Office. Di sini bisa misal kalian tulis bab 2. Nah, ini misal kalian pengen jadiin ini title. Nah, berarti kan itu bakal jadi judul ya. Nah, kalau misalnya ditambahin secara kayak gitu, nanti di sini ada kayak outline-nya. Jadi nggak perlu cari-cari kan misalnya kalian bikin dokumen ini panjang banget. Jadi bingung mau nyari yang bab yang ini kayak gimana ya? Harus nge-scroll. Nah, itu nggak perlu. Jadi kalian nanti tinggal cari di outline-nya. Mau buka yang bagian ini kayak gitu. Jadi memudahkan sekali kalau misalnya kalian pengen cari sesuatu tanpa perlu ribet-ribet gitu. Apalagi ya? Terus di sini bisa insert juga sama kayak Microsoft Office. Di sini bisa ngupload dari Drive juga bisa. Dari Microsoft Office. Ini kalau misalnya aku bandingin sama Microsoft Word. Nah, ini kurang lebih sama ya. Misal ini juga kayak bab 1. Menjadi judul. Nah, ini kan misal kalau misalnya di sini kan bisa sisipkan terus bisa digambar gitu. Nah, di sini juga bisa. Sini insert. Ini ada table juga. Pokoknya itu sama banget kayak Microsoft Office. Dan kalau misalnya kalian juga misal buatnya awalnya di Microsoft Office Word, terus nanti kalian uploadnya di sini di misal nah ini kalian bisa membuka file-file yang ada di komputer kalian di Google. Nah, jadi awalnya kan tadi itu aku save-nya di Microsoft Office Word. Nah, terus pas aku buka pakai Google Doc, itu juga bisa.
Jadi sama aja kalau misalnya pakai ini tuh lebih gampang untuk koordinasinya gitu. Terus misalnya, ini kan ada kayak typo ya, ada yang kesalahan penulisan. Nah itu tuh bisa kalian pakai gampang ya, jadi kelihatan kalau misalnya mau tuh cuman pakai Ctrl Alt sama X. Jadi kalian tinggal kayak accept atau ignore. Kalau misalnya ini menurut kalian penulisan salah, kalian accept. Kalau misalnya penulisannya benar, kalian ignore. Jadi gampang banget buat kalau misalnya ada typo yang kalian nggak lihat atau kayak gimana, itu tinggal cek aja seperti itu. Jadi gampang banget karena Google Docs ini juga udah diperbaruin untuk mengikuti KBBI Indonesia sekarang gitu. Oke, aku coba untuk yang Google Sheets ya. Kurang lebih sama tampilannya begini. Nanti kalau misalnya pengen add, nah ini sama persis kalau misalnya kalian pengen ada buat perhitungan apa gitu. Jadi kan kalau misalnya di Google Excel itu kan ya biasanya dipakai untuk perhitungan atau pembuat table atau kayak gimana atau membuat diagram, grafik kayak gitu. Nah di sini juga bisa sama persis. Nanti di sini juga bisa kayak komen yang kayak tadi dan lain-lain. Dan untuk Google Slides-nya, jam berapa bro? Ini juga sama. Misal kita bikin apa ya? KTI. Nah, ini juga bisa disediakan template-template yang ada di sini. Nah, gitu. Jadi sama aja, terus kayak yang tadi kalau misalnya mau nge-share itu kayak yang tadi, jangan lupa untuk ininya anyone with the link sama role-nya dipilih viewer atau editor. Misalnya kalau misalnya pengumpulan tugas sendiri itu aku saranin viewer aja ya, karena mungkin kita nggak tahu ya kalau misalnya tugas ini kan dilihat sama orang banyak gitu. Takutnya nanti ada yang iseng-iseng ngedit atau kayak gimana. Tapi kalau misalnya kayak gitu tuh ketahuan biasanya kalau misalnya iya ada yang ubah. Nah ini tuh kita bisa lihat version historinya, siapa aja yang ngubah, terus kapan aja. Nah itu bakal ketahuan yang ngedit. Terus bisa dibalikin juga ke version, misal ada yang iseng menghapus ini. Nah nanti kita tinggal buka aja yang mana versi yang mau kita ambil. Misal yang ini masih kosong ya, terus ini aku udah isi, terus ini yang tadi kita coba-coba. Misal aku mau kembaliin ke versi yang ini, nanti kita tinggal klik restore this version atau kembalikan ke versi yang ini. Nah bakal kembali seperti yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan nggak belajar sih, tapi mengenal teknologi. Salah satunya yaitu metaverse. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah dengar metaverse? Belum. Oke. Lanjut lagi. Nah, jadi di sini metaverse itu adalah sebuah
dunia virtual atau dunia digital yang dimana kita di dalamnya itu bisa beraktivitas layaknya dunia nyata. Jadi di dalamnya kita bisa belajar, bisa bermain, tapi dalam dunia digital, dalam dunia animasi gitu. Gitu. Lanjut, Rin. Nah, ada beberapa hal kenapa metaverse ini diciptakan. Salah satunya itu untuk education, game, untuk pariwisata dan bisnis. Nah, yang akan aku bahas itu pada bagian education. Di sini kan kita pendidikan ya. Jadi metaverse ini bisa digunakan sebagai ruang kelas virtual. Atau mungkin di sini ada yang pernah dengar Zoom meeting gitu. Nah, selain pakai Zoom meeting, kita juga bisa pakai metaverse. Jadi di dalam metaverse itu nanti kita bisa nih benar-benar ada di dalam kelas, tapi dalam dunia virtual, dalam dunia animasi itu. Jadi kalian juga bisa mengakses lewat salah satunya ini, alat ini Oculus namanya. Kemudian ada HP juga ataupun laptop. Lanjut, Rin. Nah ini, jadi di sini pasti tahu kan Facebook. Nah Facebook itu di sini merupakan sebuah perusahaan yang menciptakan teknologi agar kita bisa mengakses metaverse. Nah, salah satu teknologinya bernama Oculus yang ini. Nah, jadi dengan teknologi ini kalian bisa masuk ke dunia virtual itu dan melakukan banyak aktivitas di sana. Rin. Nah, jadi Oculus itu sebenarnya seperti kacamata, tapi ketika kita gunakan ini, itu nanti kita benar-benar merasa di dalam dunia virtual. Misalkan di sini juga ada ruang kelas tapi animasi gitu, berbentuk animasi. Jadi kalian bisa benar-benar belajar di situ melalui itu. Lanjut. Nah, ini tampilan ketika kita berada di dalam metaverse. Itu benar-benar seperti dunia nyata tapi berupa animasi gitu. Ini salah satu contohnya. Nah, ini juga. Nah, tapi ini nggak cuma bisa diakses melalui ini. Metaverse ini bisa diakses tadi melalui handphone dan juga laptop. Kalian tuh hanya cukup menginstal aplikasinya ataupun masuk lewat webnya. Nah, jadi sekarang hari ini kita bisa coba metaverse. Kita akan main-main dengan metaverse ini. Kita bisa coba.